Saudara sekarang ini gila-gilaan loh. Jadi gini maksud saya sungguh-sungguh sangat ragu ini adalah inisiatif pemerintah Kota Solo ya, dengan mengerahkan ASN, mengerahkan pelajar yang jumlahnya tadi sampai puluhan ribu dengan anggaran yang pasti bermiliar-miliar, yang Anda bisa bayangkan begitu banyaknya. Ini murni dari keinginan dari pemerintah Kota Solo. Saya ragu karena apa? Karena seperti Tempo bocorkan kepada kita bahwa menjelang lengser Jokowi memerintahkan Menteri Kominfo-nya Budi Aris Setiadi untuk mengerahkan segala sumber daya dan sumber dananya untuk berterima kasih kepada Jokowi. Makanya kalau Anda lewat di jalan protokol, saya sudah beberapa kali lewat jalan Gatot Subroto, itu spanduk terima kasih Jokowi. Ada logo Projonya, ada tulisan setia di garis rakyat. Anda bisa bayangkan Menteri Komunikasi yang gajinya, fasilitasnya, wewenangnya diberikan oleh rakyat, ya, dibayar oleh rakyat, di akhir-akhir menjelang Jokowi berkuasa dikerahkan untuk melayani Joko Widodo sebagai personal, sebagai individu dengan mengatakan terima kasih Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya Edi Mulyadi dari Forum Network FNN Family Channel. Apa kabar teman-teman? Sehat-sehat ya. Teman-teman sekalian, ini ada berita yang bikin lagi-lagi perut mulut ya. Maafkan. Dan ini kalau berita begini sebetulnya, pengen terusin apa enggak gitu ya. Masuklah beritanya begini, saudara sekalian. Bentar ya. Bentar. Nah, berita Jokowi akan pulang ke Solo, ASN dikerahkan berjejer di pinggir jalan. Jokowi akan pulang ke Solo, ASN dan pelajar dikerahkan berjejer di pinggir jalan. Allahu Akbar. Ini kayak menyambut pahlawan gitu loh. Ya. Saya baca beritanya ya. Pemerintah Kota Solo, Jawa Tengah akan mengerahkan seluruh ASN dan pelajar di Kota Solo menyambut kepulangan Presiden RI ke-7 Jokowi dan Ibu Negara Iriana Jokowi yang masuk masa pensiun Ahad 20 Oktober. Akan mengerahkan seluruh ASN dan pelajar. Oke, seluruh loh. Aduh, top. Setibanya Jokowi di Bandara Adi Sumarmo, jalan sepanjang menuju kediamannya di Jalan Kutai Utara 1, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, akan dihias sebaik mungkin. Dari jalan Bandara Adi Sumarmo menuju kediamannya. Saya nggak tahu jaraknya berapa kilometer. Kalau dihias sebaik mungkin, kira-kira perlu anggaran berapa? Perlu dana berapa? Dan pertanyaan berikutnya, dari mana mata anggaran itu keluar? Siapa yang bayar? Apakah APBD-nya? Kalau APBD itu kan uang rakyat, kenapa dipakai untuk menyambut hal-hal seperti itu yang sama sekali nggak diperlukan? Ya, kita sudah mempersiapkan termasuk beberapa penyambutan. Ada penyambutan dalam bentuk visual di baliho, di dalam bentuk videoton dan spanduk. Kata Kepala Bagian Prokopim Setda Kota Surakarta lewat keterangannya Jumat. Saya kebayang berapa biayanya itu ya. Ada videotron, ada baliho sepanjang Sumarmo sampai rumahnya. Coba nanti teman-teman yang tahu kasih tahu saya. Berapa kilometer itu jaraknya, kalau kanan kiri berapa baliho, berapa videotron, berapa masing-masing harganya. Videotron itu kan nggak murah, sudah sekalian, ada layar datar LED dan sebagainya, itu pasti nggak murah. Berapa tuh biayanya itu ya? Uangnya dari mana? Kalau saya jadi warga Solo, saya protes. Enak aja APBD gue digunakan untuk itu, nggak mau. APBD untuk putar rakyat. Dan sejak kapan anggaran penyambutan Jokowi itu muncul dalam APBD? Saya ragu loh, jangan-jangan tuh geser-geser posisi anggaran, ya.
Jangan-jangan geser-geser posisi anggaran. Konteks penyambutan ini sederhana karena kita sebagai orang Solo harus tradisi penyambutan pasrah tinampi atau penyerahan dan penerimaan. Kalau pengantar pejabat pensiun seperti Krekda Solo, Ahyani, ucap ya. Dia menjelaskan penyambutan siswa ASN dan masyarakat dilakukan di batas kota, berjejer di pinggir jalan sepanjang dari Tugu Makoto, Jalan Matiani, sampai dengan kediaman di sumber Jalan Ledjen Suprapto. Gila ya, luar biasa ya. Rencananya penyambutan seperti itu kalau pengerahan massa kita sebanyak-banyaknya, instruksi dari Pak PJS Wali Kota dan Sekda sebanyak-banyaknya untuk siswa SMP dan SMA atau SMK sederajat, mungkin yang terlibat puluhan ribu orang rincinya. Selain itu, Pemkot Solo akan membuat panggung hiburan di Tugu Makoto, Fajar Indah, Patung Wisnu, dan sumber hiburan berupa tari-tarian tanpa musik dari dinas. Saudara sekarang ini gila-gilaan loh. Jadi gini maksud saya sungguh-sungguh sangat ragu ini adalah inisiatif pemerintah Kota Solo ya, dengan mengerahkan ASN, mengerahkan pelajar yang jumlahnya tadi sampai puluhan ribu dengan anggaran yang pasti bermiliar-miliar, yang Anda bisa bayangkan begitu banyaknya. Ini murni dari keinginan dari pemerintah Kota Solo. Saya ragu karena apa? Karena seperti Tempo bocorkan kepada kita bahwa menjelang lengser Jokowi memerintahkan Menteri Kominfo-nya Budi Aris Setiadi untuk mengerahkan segala sumber daya dan sumber dananya untuk berterima kasih kepada Jokowi. Makanya kalau Anda lewat di jalan protokol, saya sudah beberapa kali lewat jalan Gatot Subroto, itu spanduk terima kasih Jokowi. Ada logo Projonya, ada tulisan setia di garis rakyat. Anda bisa bayangkan Menteri Komunikasi yang gajinya, fasilitasnya, wewenangnya diberikan oleh rakyat, ya dibayar oleh rakyat, di akhir-akhir menjelang Jokowi berkuasa dikerahkan untuk melayani Joko Widodo sebagai personal, sebagai individu dengan mengatakan terima kasih Jokowi. Ini kan keterlaluan banget. Saya sebetulnya mikir-mikir apa iya tugas tupoksi seperti itu, mengerahkan. Dan kalau kita baca Tempo kan bagaimana dia juga mengarahkan BUMN, ya, kemudian satuan-satuan petugas komunikasi, lalu ada Hasan Asmi, kepala kantor komunikasi presiden, semuanya dikerahkan untuk berterima kasih pada Jokowi, dan itu seluruh Indonesia, saudara sekalian. Anda bisa bayangkan berapa biayanya, Jadi saya seperti kalau majalah Tempo ya, majalah Tempo itu kan menulisnya ini, memberikan ilustrasi. Nah ini ilustrasinya, ya, operasi memoles citra Jokowi. Jadi Jokowi berdiri di depan cermin, lalu dia memoles diri sendiri. Jokowi berdiri di depan cermin, lalu dia memoles diri sendiri, ya. Kan sama saya bilang pada teman-teman sekalian, lu tolong puji gue dong, lu tolong puji gue dong, lu tolong terima kasih sama gue dong. Saudara sekalian, ini saya kira ada masalah serius dalam kejiwaan orang seperti ini. Ada masalah serius kejiwaan dalam orang-orang seperti ini. Kalau orang-orang yang punya masalah kejiwaan serius adalah orang biasa, rakyat biasa, mungkin nggak terlalu soal. Tapi kalau pejabat, apalagi presiden, maka dampaknya akan terkena seluruhnya. Bayangkan berapa dana anggaran yang dialokasikan. Kemarin di Komisi 1 DPR, Menkominfo minta tambahan anggaran untuk keperluan seperti ini, memoles citra ini, 75 miliar. Gila nggak? Di tengah rakyat yang makan kerepotan, ada nenek-nenek berhari-hari hanya minum air putih, presidennya mengeluarkan anggaran begitu banyak untuk pencitraan, untuk mengucapkan terima kasih yang dipaksakan.
Saya berpikir tinggal besok tanggal 20 Oktober, kalaupun misalnya acara-acara semacam ini terus langsung, saya berharap bahwa ini adalah yang terakhir. Tidak ada lagi presiden seperti itu. Karena kalau kita baca sejarah, Soekarno turun tidak ada seperti itu. Soeharto 32 tahun tidak ada acara seperti itu. Tidak ada. Begitu juga dengan Habibie, Megawati, SBY, tidak ada seperti itu. Baru orang ini satu saja. Luar biasa. Jadi kalau saya bikin di sini judulnya pencitraan tiada akhir sampai akhir. Nah, ya, tuh gitu kan. Jadi spanduk dan baliho saja masih kurang ya, Jok. Masih kurang. Anda kalau lewat di jalan-jalan protokol kemarin di Jalan Gatot Subroto itu bertabur dan itu uangnya entah itu uang siapa, uang BUMN, Perhumas, orang-orang humas yang di lembaga dan kementerian, semuanya luar biasa sekali. Akhirnya mau saya tetap kita bersyukur pada Allah. Pertama, karena tentu saja Allah memberikan kita begitu banyak nikmat dan karunia. Yang kedua, yang nggak kalah pentingnya, Allah menyudahi Joko Widodo pada tanggal 20 Oktober besok, insya Allah. Walaupun kita tetap harap-harap cemas, karena sepertinya Prabowo Subianto akan jadi penerusnya. Dan itu dimulai dari kabinet yang super bengkak dengan orang-orang yang sama sekali tidak memiliki kompetensi. Sama sekali tidak punya kompetensi. Raffi Ahmad, ya, Giring, Abu Janda, Taufik, Veronica Tan, dan sebagainya. Belum lagi 16 menteri Jokowi dipakai lagi. Jadi orang kalau Prabowo mengatakan second kabinet, kita bilang bisa second kabinet ya. Second kabinet ini diulang. Bahkan siapa namanya? Said Didu mengatakan ini kabinet 100 menterinya Joko Widodo. Belum kabinetnya Prabowo. Memang di ucapan itu ada harapan bahwa setelah ini, setelah Jokowi lengser, akan ada kabinet Prabowo yang sebenarnya, yang sesungguhnya. Oke, saudara sekalian, kita tunggu bagaimana selanjutnya seperti apa, dan mengerikan, memang mengerikan. Kalau memang Prabowo akan tetap dengan posisi sebagai penerus ya Jokowi, kita akan seperti lepas dari mulut buaya masuk mulut singa atau sebaliknya. Dan buat teman-teman, saya kira terus berjuang, bermohon ampun pada Allah, dan Allah mengampuni dosa-dosa kita, dan memohon Allah membantu kita dalam menyelamatkan Indonesia. Gitu saudara-saudara kalian ya, tolong bantu seperti biasa, sebarkan video ini pada teman-teman lain, pada grup-grup yang lain, supaya lebih banyak lagi orang yang menonton dan membaca. Dan buat teman-teman yang belum jadi subscriber, jadilah subscriber supaya Bang Edi Channel bisa menjangkau lebih banyak. Jangan lupa tekan tombol loncengnya agar selalu mendapatkan update dari Bang Edi Channel. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Pertolongan dari Allah, kemenangan sudah sangat dekat. Sampaikan kabar gembira bagi orang beriman. Saya Edi Mulyadi untuk FNN, untuk Indonesia lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.